Hey Genbians, are you ready? 3, 2, 1. Welcome back to Dialog Genbi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialog Genbi, Studio Genbi. Tepatnya saya Nanda Bayu sebagai host dan bersama saya Wiki Rivalino Bramantya, biasa dipanggil Wiki. Siap, Mas Wiki gitu aja ya? Iya. Oke. Saya pernah mendengar tentang pengalaman dari Wiki, tepatnya pernah menjadi freelance marketing digital dan termasuk lulusan Universitas Negeri Malang, tepatnya di jurusan Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran. Oke. Sebelumnya freelance marketing digital. Saya sebagai kaula muda tepatnya masih sedikit tahu ya Mas ya. Mungkin dapat detailnya seperti apa dan awal mulanya bisa terjun di bidang freelance digital marketing itu seperti apa Mas? Jadi sedikit cerita ya. Kalau awal-awal dulu sih sebenarnya nggak ada gambaran atau nggak ada harapan saya untuk menjadi freelance kemudian terjun di bidang dunia digital marketing. Sebenarnya sama sekali nggak ada bayangan mau ke arah sana. Cuma dulu saya sempat mikir waktu mungkin saya mau kuliah atau sudah hampir lulus SMA, itu kan saya mikir jurusan apa sih yang tepat buat saya itu maunya yang kayak gimana sih. Nah, sempat kepikiran dulu saya pengen bukan di dunia marketing kuliahnya, pengennya dulu di dunia olahraga. Dunia olahraga. Karena kebetulan selain ini saya juga dari kecil memang bulu tangkis. Iya, lebih tepatnya bulu tangkis. Nah, akhirnya dari pertimbangan yang sangat banyak, dari masukan orang tua dan juga orang-orang terdekat, sesuai dengan minatnya saya apa, kebetulan dimulai waktu saya SMA itu saya suka main IG. Jadi sempet seneng banget main Instagram, ngulik-ngulik Instagram itu kayak gimana. Akhirnya saya berpikiran kayaknya saya ngambil jurusan manajemen pemasaran tepat nih. Karena kebetulan di dalam manajemen pemasaran sendiri, saya dulu pernah dikasih tahu bahwa ada yang namanya digital marketing yang nantinya beberapa tahun lagi, dulu saya 2018, dikasih tahu beberapa tahun lagi setelah 2018, digital marketing ini akan prospeknya lebih baik atau lebih bagus lah ibaratnya. Nah, artinya dulu di awal-awal saya belum kepikiran ke situ, akhirnya saya kepikiran ke situ untuk menggeluti dunia digital marketing. Dulu memang basically pure murni karena keilmuan saja. Namun kalau anak digital marketing kalau nggak terjun langsung itu kan kayak kurang. Nah, akhirnya dari ilmu waktu saya kuliah, akhirnya saya terapkan dulu. Nah, dulu di kuliah dipegangin proyek kecil-kecilan sama bapak saya dulu. Kebetulan kayak bapak saya kerja di pabrik makanan ringan, akhirnya dulu saya dikasih proyek, ini coba kamu bikin promosi di sosial media. Nah, akhirnya saya merasa tertantang dari ilmu yang saya dapatkan, akhirnya saya coba untuk ngambil proyek kecil-kecilan dari bapak saya yang memang dulu first project itu. Jadi secara hasil mungkin masih kurang maksimal. Namanya juga anak belajar ya kan. Ada mungkin beberapa yang perlu dipelajari lagi atau dievaluasi lagi. Nah, akhirnya dari minat saya itu, kemudian pertimbangan untuk mengambil kuliah di manajemen pemasaran yang akhirnya dapat proyek kecil-kecilan dari bapak saya. Akhirnya ketika saya semester akhir untuk mengerjakan tugas akhir, saya bukan mengerjakan tugas akhir yang kayak istilahnya saya manipulasi untuk menjadi seorang digital marketer, tidak. Akhirnya di tahun 2020 saya mengerjakan TA itu, saya benar-benar langsung ngambil freelance. Kebetulan di awal tahun 2020 saya dapat freelance pertama itu di salah satu perusahaan kayak alat kesehatan, kayak sabun dan lain sebagainya. Itu proyek pertama. Dan setelah itu bebarengan juga di bulan selanjutnya saya dapat proyek terdekat itu di teman saya. Kan teman saya kayak diriin sebuah kedai kopi. Nah, mereka butuh orang yang bisa digital marketing lah. Nah, seperti itu. Akhirnya saya ambil juga sampai sekarang, alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman freelance ini saya punya proyek kecil-kecilan atau
kasarannya nanti ke depannya saya pengen punya digital agency yang saat ini memang sedang saya bentuk, sedang saya upayakan untuk ke depannya bisa lebih berkembang lagi. Jadi kalau ceritanya bisa ngapain kok saya sampai bergelut di dunia digital marketing, seperti itulah kurang lebihnya. Oke, sangat luar biasa sekali pengalaman dari Mas Wiki ini ya teman-teman. Tentang digital marketing tepatnya, dan kini yang sudah digeluti yaitu apa aja Mas? Kalau saat ini saya fokusnya pengen membesarkan proyek saya itu tadi yang kedepannya akan menjadi digital marketing agency. Yang tentunya nanti secara spesifik digital marketing kan banyak. Secara spesifik nanti kemungkinan akan saya besarkan di jenis digital marketing sosial media. Jadi memang karena kebetulan yang saya kuasai di sosial medianya, otomatis bergeraknya tentunya di sosial media marketing nantinya ke depannya. Jadi untuk saat ini fokusnya lebih ke arah situlah. Oke. Seputar digital marketing Mas. Digital marketing itu apa saja sih Mas yang dapat dicakup? Kan yang dari tadi kan di bidang produk, jasa. Bagaimana kalau di bidang pariwisata Mas? Apakah itu bisa meningkatkan UMKM, perekonomian sosial dari masyarakatnya? Kalau ngomongin digital marketing, cakupannya seberapa, kira-kira yang bisa dimasukkan atau diterapkan strategi digital marketing itu kayak gimana? Sebelum ke arah situ, kita harus ketahui dulu digital marketing itu apa sih sebenarnya digital marketing. Jadi ada narasi atau ada pemikiran bahwa digital marketing itu hanya seputar internet. Padahal seharusnya dan sebenarnya digital marketing itu sebelum kita bicara tentang hanya di internetnya saja, dulu kayak katakanlah produk A, mereka beriklan di televisi, itu kan sebenarnya sudah salah satu digital marketing. Cuma seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya tahun, dan kemampuan orang-orang kan juga semakin berkembang. Dulu mungkin main IG, main sosmed itu kan hanya hal yang biasa, yang pada akhirnya saat ini pemikiran digital marketing sedikit bergeser. Yang dulu mungkin televisi atau radio sudah bisa dianggap digital marketing, sekarang digital marketing sudah berada pada dunia internet. Baik dunia ada namanya SEO, SEM, ada affiliate, ada social media marketing, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ketika kita berbicara istilahnya digital marketing diterapkan, cakupannya seberapa sih? Apakah di UMKM, kemudian produk atau jasa? Kalau dilihat-lihat tergantung bagaimana target audiensnya kita itu siapa aja. Apakah mereka yang tercakup di dalam dunia digital marketing atau justru sebaliknya. Ketika kita sudah tahu audiensnya kita, yang artinya mereka mungkin kalau kita katakan sosial media, audiens atau targetnya kita adalah orang yang pemakai sosial media, otomatis itu relate atau bisa diterapkan. Cuma permasalahannya kalau ternyata audiensnya kita bukan orang yang pemakai media sosial, ya untuk apa kita menerapkan strategi digital marketing? Kan itu kan nggak relevan ketika strategi tersebut diterapkan. Nah, artinya untuk menerapkannya, cakupannya pun harus kita pertimbangkan dulu audiensnya, apakah memang mereka sudah tepat ketika kita menerapkan digital marketing atau tidak. Nah, kemudian nyambung lagi di UMKM, pariwisata, atau bahkan mungkin ekonomi kreatif ya. Kalau beberapa tahun terakhir yang kita semua tahu, mungkin dari kementerian, dari manapun juga kan ada yang namanya UMKM Go Digital, Ekraf Go Digital, dan lain sebagainya. Nah, artinya mungkin nggak semua, tapi kebanyakan lini bisnis yang berada di tingkat UMKM, kemudian yang mereka juga bergerak pada ekonomi kreatif, dan kemudian bahkan sampai pariwisata, otomatis kebanyakan sekarang memang perlu untuk menerapkan digital marketing. Karena kita tahu mungkin berdasarkan data di internet atau yang tersebar di internet, pemakai media sosial atau internet itu jutaan orang, yang artinya dari jutaan ini
menjadi data bagi kita untuk nantinya ke depannya kita terapkan strategi digital marketing ini. Jadi harapannya goalsnya nanti dari data yang tersedia beberapa juta orang pemakai internet atau mungkin sosial media, ketika kita menggunakan strategi digital marketing, otomatis nantinya itu akan berdampak pada bisnis atau berdampak pada apa yang kita tawarkan. Katakanlah kita menawarkannya, kita punya UMKM menawarkan produk atau jasa. Tentunya dengan data yang sebegitu banyaknya nantinya akan tertarik orang untuk mungkin membeli atau mungkin di awal-awal tidak membeli dulu deh, minimal mereka kepo dulu. Apa sih yang orang ini tawarkan, yang membuat buat penasaran. Iya benar, apa sih aku kok penasaran itu sebenarnya apa sih ini. Nah artinya kedepannya memang mungkin digital marketing ini bukan menjadi suatu yang wah lagi bagi bisnis ataupun bagi apapun itu, tapi memang dunia digital marketing ya sudah menjadi kebutuhan saja yang memang harus dilakukan. Jadi seperti itu sih kalau kita bicara tentang cakupannya. Oke, sangat luas sekali di bidang digital marketing tepatnya ya. Iya. Untuk selanjutnya Mas, langkah-langkah bagi pemula yang ingin memulai digital marketing itu seperti apa sih Mas? Kalau langkah-langkah bagi pemula ini tentunya beda-beda. Cuma kalau dari pribadi yang kebetulan saya itu kan kalau dari awal dulu menggeluti digital marketing ini kan seneng dengerin YouTube-nya atau podcast-nya yang namanya Dewa Selling. Saya lupa nama orangnya itu siapa, cuma dia pernah berkata kalau kita memulai ibaratnya digital marketing kan ada platformnya, ada medianya. Media itu kita anggap kolam. Nah, kolam mana yang mau kita isi ikan? Nah, ketika kita mengisi ikan dari kolam yang lain, dari wadah yang lain, kita harus menyiapkan umpannya. Umpannya itu apa? Jadi sebelum memulai langkah tersebut, kita melakukan riset dulu pada media sosial. Benar, riset dulu. Terus kemudian dari riset itu kita tahu umpannya untuk mendapatkan ikan supaya mau ke kolamnya kita itu apa. Nah, akhirnya dari riset kita tahu umpannya itu yang mana sih yang cocok kira-kira buat bisnisnya kita. Nah dari situ otomatis yang dilakukan seorang pemula adalah riset dulu dari bisnisnya apa sih media yang tepat yang harus saya gunakan untuk digital marketing. Kalau medianya kan banyak, kita mau pakai website dahulu. Apakah kemudian target audiens kita ada di situ atau mungkin kita pakainya sosial media. Kita berpikir apakah target audiens kita itu juga ada di situ. Kalau memang ada, ya mungkin kita bisa buat akun media sosial dulu, kita buat cara yang organik dulu, cara yang alami dulu, nanti kita evaluasi ke depannya dari cara yang kita lakukan. Apakah sudah efektif, apakah mampu menarik orang. Jadi selain riset tentunya kita harus berpikir media mana yang mau kita pakai. Setelah itu yang harus kita lakukan sebagai pemula adalah jangan istilahnya apa ya, terburu-buru. Kalau misalkan kita bisnis terburu-buru untuk ambil orang atau ambil digital agency, coba kita kerjain dulu. Kalau misalkan kita kelola terlebih dahulu, terkelola sendiri dulu. Dari kita kelola ini kita harus sadar dampaknya besar atau enggak. Ketika dampaknya besar, kemudian nanti mungkin ketika dampak yang besar ini membuat kita kewalahan untuk mengerjakannya, karena kan bisnis kita pasti berkembang. Kalau dampaknya besar, otomatis kita mungkin tidak hanya berpikir ke digital marketing sebagai owner, kita berpikir ke lainnya pasti. Nah, ketika di situ mungkin barulah kita bisa meng-hire digital agency kah atau orang khusus yang memang untuk menangani digital marketingnya perusahaan kita. Jadi selain riset, tadi ada pilih media mana, dan kemudian kita coba dulu sendiri. Setelah itu, yang keempat atau yang terakhir menurut saya harus dilakukan secara terus-menerus dan konsisten. Kenapa kok harus terus-menerus? Ya karena namanya promosi ataupun pemasaran, kalau dilakukannya hanya 1-2 kali kan, ya untuk apa? Hasilnya kan nggak akan jangka panjang, jangka pendek aja, atau bisa dikatakan orang Jawa itu nyebutnya usuman. 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 Nah, artinya sebagai seorang pengusaha nantinya ataupun yang ingin memulai usaha, untuk langkah yang bisa dilakukan sebagai pemula dilakukannya secara terus-menerus. Nah, dan juga konsisten yang paling penting. Jadi ada 4 ini menurut saya pribadi
menjadi kunci ataupun menjadi langkah utama untuk teman-teman yang mungkin nantinya ingin memulai bisnisnya di bidang digital marketing atau bisnisnya menerapkan strategi digital marketing. Iya, seperti luar biasa. Untuk selanjutnya Mas, tentang digital marketing kan memang kalau saya itu kaula muda yang masih awam sih tentang melakukan digital marketing, dan syarat utamanya Mas, apakah harus menjadi influencer dulu? Kan kadang memang follower saya sedikit ya Mas ya, sulit sekali dan saya masih iki arep ngedol barang kok kangelan iki ana sing dilok ngene ibaratnya. Baik, untuk pengelolaan media sosialnya Mas agar bisa konsisten seperti yang diharapkan itu seperti apa? Kalau bicara tentang bagaimana kita sebagai pemula yang kadang jujur saya sendiri dulu pernah berpikir yang kayak gitu. Saya merasa follower saya dikit, akhirnya saya bikin IG baru, otomatis kan followernya memang nol kan kalau bikin IG baru itu kan. Saya berpikir gimana caranya orang untuk mau memfollow IG buatan saya atau IG bisnisnya saya. Nah dulu yang mungkin cara pengelolaan yang bisa dilakukan ataupun bisa dikerjakan, yang pasti adalah buat akun media sosial, itu kan pasti. Yang kedua, kita buat makanan buat audiens. Nah makanannya apa? Makanannya ya konten. Kalau kita bicara media sosial, makanannya para followers, makanannya para audiens itu kan konten. Apalagi kalau nggak bukan konten. Konten ini bisa foto, bisa mungkin video, desain, bisa desain, video juga sekarang dan lain sebagainya, masih banyak. Nah artinya kita harus siapin makanannya buat mereka. Jadi untuk mendekati khalayak umum pastinya kita juga mengikuti kultur yang ada. Iya benar. Jadi setelah kita bikin akun, kemudian kita istilahnya sediain makanannya atau kata lain kontennya itu tadi. Nah itu penting. Nah setelah bikin konten otomatis kan nggak bikin saja, terus kemudian kita share, kita upload, kita publikasi. Kemudian dalam hal pempublikasian ini juga harus kita perhatikan. Kalau kita main IG, entah masnya ataupun saya pasti ada yang namanya insight. Insight itu kan kalau kita lihat itu kan ada analisis follower kita, yang dalam hal ini kita ambil, katakanlah kalau kita mau publikasi ya, kita ambil data dari selama 7 hari mulai Senin sampai Minggu, follower kita itu aktifnya itu di hari apa yang paling banyak, katakanlah hari Kamis. Kemudian kita bedah lagi di dalamnya, di hari Kamis jam berapa sampai jam berapa follower kita itu biasanya aktif paling banyak, katakanlah jam 6 sore. Nah berarti kita harus berpikir ketika kita sudah menggunakan atau memproduksi konten makanannya follower, kita juga harus menyesuaikan jam publikasinya berdasarkan data kan, katakanlah hari Kamis sama jam 6. Artinya kita harus konsisten di hari Kamis dan jam 6 kita harus mengupload atau mempublikasikannya secara terus menerus ataupun konsisten. Nah itu yang mungkin perlu kita lakukan. Kalau masalah memproduksi konten sekarang sepertinya anak-anak muda sudah jago-jago. Kadang kan anak muda bikin TikTok itu kan juga salah satu konten, cuma perlu diarahkan konten yang mana sih yang relevan untuk promosi. Kan enggak mungkin yang laris kan konten joget-joget atau konten apalah gitu. Nah itu kan perlu disesuaikan juga, apakah dari kontennya seperti ini relevan nggak buat pemasaran, relevan nggak buat promosi. Kemudian mungkin selain itu toolsnya juga banyak, kayak kalau kita mau bikin video itu bisa pakai aplikasi yang mungkin nggak perlu ribet kayak dulu di komputer, di laptop butuh RAM yang besar, prosesor yang besar, enggak. Sekarang bisa mungkin lebih mudah pakai aplikasi-aplikasi bawaan handphone. Kemudian kalau mau edit desain pun atau mau bikin desain grafis pun sekarang juga banyak sekali platform desain atau yang ada disediakan di handphone juga yang mudah diakses. Nah artinya untuk menjadi seorang yang menerapkan digital marketing itu banyak sekali caranya. Tinggal sebenarnya kita itu mau nggak sih kalau masalah ambil kesempatan. Iya, kan alatnya banyak. Kemudian untuk membuatnya, untuk melakukannya kan juga banyak yang bisa didapatkan dengan mudah. Jadi tinggal
personalitinya dari masing-masing kita, mau nggak kita untuk mencobanya. Jadi seperti itu sih kalau pemanfaatannya bagaimana, ataupun mungkin nanti ke depan mungkin kita berpikir dari apa yang sudah kita lakukan efektif nggak sih di media sosial atau digital marketing ini. Gitu. Itu teman-teman dari Mas Wiki tepatnya memberikan langkah-langkah bagi pemula bagaimana pengelolaan media sosial itu seperti apa. Karena pemanfaatan media sosial itu bukan hanya tentang membuat konten personal branding saja, tapi juga dimanfaatkan untuk marketing digital. Ada juga sekarang yang lagi booming TikTok tepatnya bisa dimanfaatkan. Oke, untuk selanjutnya Mas, untuk closing statement. Iya. Pesan untuk kaula muda tentang efektivitas marketing digital itu seperti apa sih Mas? Kalau masalah pesannya buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang membangun usahanya, mencoba ataupun memulainya, yang dapat dilakukan adalah coba aja dulu. Optimis dulu. Kita harus coba dulu, karena kalau nggak kita coba, kapan lagi? Kalau kita mikir aja digital marketing itu susah banget, perlu saya buat konten sendiri, nanti saya mikir strateginya yang tepat buat audiens saya itu sendiri, nanti saya juga mengevaluasi sendiri. Tapi setidaknya dengan upaya-upaya untuk mencoba ini, nantinya harapannya ke depan yang merasakan dampak besarnya atau dampak signifikan dari keberhasilan yang dilakukan, otomatis kan dirinya sendiri yang punya bisnis. Nah, artinya sebagai anak muda yang mungkin sekarang apapun itu kita melakukannya serba digital, kita beli makanan, beli pesan tiket kereta, pesawat dan sebagainya, kita serba digital, kita harus mencoba dulu. Kita ambil kesempatan dari bisnis yang kita bangun, kita coba dulu untuk menerapkannya. Setelah kita coba, kemudian kita bisa mengevaluasi apakah dari yang sudah kita terapkan sudah efektif apa belum. Kalau memang belum efektif, kita cari tahu kurangnya ada di mana sih. Kita istilahnya breakdown dulu, kurangnya ada di mana. Kemudian dari kekurangan ini kita evaluasi ke depannya supaya ini nanti berjalan dengan, mungkin kalau kata sempurna kurang tepat ya, berjalan dengan efektif lah. Itu seperti apa, kita tentukan solusinya dari kekurangan ini. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi memulai bisnisnya, kemudian bingung dengan pemasarannya, coba dulu deh. Digital marketing itu sangat mudah dan nanti mungkin ke depannya hasilnya akan sangat signifikan bagi bisnis kita atau bisnis yang sedang kita bangun. Gitu sih Mas kalau menurut saya. Oke, untuk pesan dari Mas Wiki tadi bisa dimanfaatkan dari teman-teman semuanya. Tepatnya sebelum melakukan digital marketing, pastinya melakukan riset di media sosial, di internet dan lain-lain. Dan untuk selanjutnya itu yaitu mencobanya, tetap optimis dan dilanjut lagi melakukan evaluasi. Bagaimana sih kesalahan-kesalahan dari sebelumnya? Dan jika sudah melakukan evaluasi, maka diberikan solusi untuk kedepannya itu seperti apa. Yang penting optimis dulu dan konsisten. Betul sekali ya. Oke, untuk selanjutnya cukup ya Mas. Untuk penjelasan hari ini sangat luar biasa dari Mas Wiki. Kita tutup dialog Genbi pada kali ini di studio Genbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't hide what you do. In your eyes, I can tell you.